Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan menjalani sepanjang hari. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun mengarahkan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 143 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, pasunggulkon matuau ganok anyogot holong nerohamu namanok tongi ake tuhodo au maror roha upasahak do tuho tangiaku patuduhon matuau dalan siburusotku. Dalam bahasa Indonesia, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan kali ini merupakan ungkapan pemazmur agar Tuhan tetap memperingatkan ataupun mengingatkan kepada dia atas kasih setia Allah. Karena memang kehidupan kita sering tergoda oleh dunia ini. Kehidupan kita bisa menjadi terlena oleh keadaan kehidupan yang terjadi. Bisa oleh karena tantangan, bisa oleh karena berbagai sukacita yang terjadi, sehingga kita menganggap bahwa kehidupan kitalah yang mengontrol atau dunialah yang menguasainya. Ketika seseorang umpamanya di dalam sukacita, banyak orang terlena bahwa sukacita itu terjadi oleh karena kekuatannya. Ketika jabatan didapatkan oleh karena hebat dirinya sendiri. Atau ketika kita dalam sebuah duka cita, sakit penyakit, maka kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh, tidak berpihak kepada keberadaan kita. Namun pemazmur mengatakan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka sebaiknya Tuhan mengingatkan kita atas apa yang menjadi kita jalani dalam hidup kita. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku. Artinya setiap saat kita menjadi mendengar, kita menjadi menghayati atas kasih setia Allah. Kalau dikatakan kasih setia Allah adalah kasih dan setia, artinya di dalam keadaan baik kita dikasihi oleh Allah. Di dalam keadaan kurang baik kita juga dikasihi oleh Allah. Maka ketika kita diperdengarkan kasih setia Allah itu, maka kita akan tetap berpegang kepada kepercayaan dan keberimanan kita. Kita tidak akan digoyahkan oleh keadaan, namun iman kita akan tetap mengarah kepada kasih setia Allah. Yang kedua, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Ketika kita berjalan, mari diberitahukan Tuhan jalan yang harus kita tempuh. Karena memang sering kita ketika kita berjalan dikuasai oleh pikiran kita, maka kita masuk ke dalam kebuntuan. Namun ada sebuah keyakinan dalam hidup kita, ketika kita berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah sukacita demi sukacita. Yang kita dapatkan adalah kekuatan demi kekuatan, karena Tuhan menuntun kita di dalam jalan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pemazmur mengatakan, beritahukanlah aku jalan yang harus tempuh, sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Ternyata penyerahan diri kepada Allah merupakan sebuah langkah untuk menjadi mengikuti jalan-jalan yang akan ditentukan dan diarahkan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, dalam sepanjang hari ini biarlah kita mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kita menjadi terarah kepada keinginan Tuhan. Sepanjang hari ini biarlah juga kita dituntun dan diarahkan oleh Tuhan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan, kita dituntun oleh Tuhan. Ketika kita
hidup kita mengingat akan kasih setia Tuhan, sehingga apa yang kita jalani dan apa yang kita hidupi menjadi seturut dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi mengarahkan, menuntun kita agar tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sering terlena oleh dunia ini. Oleh karena itu kami ingin hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kami ingin hidup di dalam mengingat kasih setia Tuhan. Biarlah firman ini menjadi mengarahkan hati kami, mengarahkan pikiran kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang meminta kepada Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu. Biarlah firman ini menjadi berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.